Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Novi Diana Astuti, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Bondowoso. Kali ini saya akan memberikan aksi nyata modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik terhadap rekan sejawat saya, yaitu Bapak Dedi Fathur Rahman SPDI, di mana beliau mengajar pendidikan agama Islam di kelas 11 Tata Busana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Dedi, pada hari ini kita sudah melalui kesepakatan, jadi saya akan melaksanakan coaching supervisi akademik pada pelajaran Bapak di kelas 11 Tata Busana, Bapak? Ya, kelas 11 Tata Busana. Oke, sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sebelum saya melaksanakan observasi nanti, Pak, di kelas. Jadi namanya sebelum observasi itu ada pra. Jadi ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan ke Pak Dedi. Monggo nanti Pak Dedi dibantu menjawab dari pertanyaan saya. Yang pertama, Pak Dedi, monggo bisa dijelaskan kira-kira dari apa yang dikerjakan pada observasi nantinya. Nanti Bapak rencananya di kelas mana, pelajaran apa, waktunya berapa menit, termasuk nanti Bapak jelaskan tujuan pembelajarannya sekaligus area pengembangan yang hendak dicapai. Terus yang selanjutnya ada beberapa strategi yang disiapkan Pak Dedi untuk melaksanakan observasi nantinya. Monggo silahkan dibantu untuk menjawab pertanyaan pra observasi yang akan kita laksanakan, Bapak. Baik, terima kasih. Untuk observasi kali ini saya akan mengajar kelas 11 Tata Busana. Ini akan dilakukan pada jam pertama, tepatnya sekitar pukul 7 sampai pukul 8. Nah, untuk materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang dakwah, tabligh dan khutbah. Jadi di sini kita punya tujuan pembelajaran. Yang pertama, setidaknya siswa ini bisa mendefinisikan pengertian tentang tabligh, khutbah, dan dakwah. Dan yang kedua, anak-anak juga harus bisa menjelaskan bagaimana rukun sunnah tentang khutbah, dakwah, dan tabligh. Dan yang terakhir, mereka juga harus bisa menyebutkan apa perbedaan, menjelaskan apa perbedaan dan persamaan antara khutbah dan dakwah, seperti itu. Nah, itu adalah tujuan pembelajarannya. Lalu ada beberapa area pengembangan yang akan saya capai di sini. Ada beberapa hal yang tentunya pertama yaitu melingkupi tentang pengetahuan agama. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya sebutkan di awal, bahwa tujuan pertamanya adalah terkait dengan pengetahuan agama, yaitu anak-anak nantinya bisa mengetahui dan memahami konsep tentang khutbah dan syarat-syaratnya. Yang kedua, karena nanti kita akan menggunakan model pendekatan diskusi atau strategi pembelajaran berdiskusi, maka siswa ini juga diharapkan bisa berkomunikasi dengan baik dan bisa memberikan analisis kritis, dan mereka bisa membandingkan antara khutbah dan dakwah, seperti itu. Nah, dan yang terakhir, mereka juga saya harapkan bisa berkembang etika dan adabnya, karena tentunya dalam berdiskusi kita juga mengedepankan yang namanya akhlakul karimah, tentunya seperti itu. Nah, bagaimana strateginya? Ada beberapa strategi yang saya akan terapkan nantinya. Yang pertama yaitu tentang cooperative learning model. Jadi kita nanti akan membuat grup kecil. Jadi anak-anak nanti setidaknya akan kita bagi menjadi 3 grup kecil. Di mana grup kecil ini saya berikan tugas untuk membahas tentang dakwah, tabligh, dan khutbah. Jadi 3 grup ini masing-masing ada pembahasan yang akan mereka diskusikan dengan grupnya. Nah, apa yang mereka diskusikan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya sebutkan, mereka harus mendiskusikan pengertian, syarat-syarat, dan perbedaan bahkan persamaan antara tabligh, khutbah, dan dakwah, seperti itu. Nah, nanti setelah saya berikan waktu, saya berikan waktu untuk mempresentasikan. Jadi saya berikan waktu untuk mempresentasikan
apa itu dakwah, apa itu tabligh, dan apa itu khutbah secara singkat. Dan kelompok yang lain, artinya seandainya yang kelompok A maju, maka kelompok B dan C ini tugasnya memberikan pertanyaan kritis tentunya tentang apa yang telah dibahas oleh grupnya atau kelompoknya di depan. Seperti itu. Nah, untuk nantinya akan ada yang namanya bosan atau mungkin jenuh siswa seperti itu, maka hal kecil yang akan saya lakukan adalah saya akan melakukan permainan kecil nantinya. Permainan kecil sederhana ini yang saya akan lakukan setidaknya nanti akan melihat akan meningkatkan konsentrasi siswa. Jadi sistemnya punishment dan reward seperti itu. Jadi bagi anak-anak yang konsentrasinya gagal konsentrasi, mereka akan terkena hukuman. Hukumannya adalah mereka harus maju dan teman yang lain harus memberikan pertanyaan sesuai dengan bab atau kelompok atau bahan yang yang dibagikan sesuai kelompoknya seperti itu. Rewardnya tentunya nanti pasti ada lah rewardnya apa gitu. Siap, keren berarti Pak Dedi. Nanti praobservasi ini bisa dilanjutkan pada saat observasi Bapak. Ya. Jadi nanti saya ikut di dalam pembelajarannya Bapak dan saya ingin melihat realisasinya dari yang disampaikan Bapak tadi. Ya. Oke Bapak, terima kasih. Nanti kita bertemu lagi di observasinya pada hari yang kita sudah tentukan, ya. Terima kasih Pak Dedi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan melakukan observasi supervisi akademik kepada Bapak Dedi pada hari Selasa jam pertama sampai jam kedua. Bagaimana Pak Dedi, siap untuk hari ini diobservasi sebagai Oke, objek siap. pengamatan? Ya, siap. Terima kasih. Berdoa selesai. Bahwa dalam pembahasan kali ini kita ada tujuan pembelajaran, ada tujuan, ada target yang harus kalian dapatkan setelah makan. Kalian harus bisa menjelaskan perbedaan dan menyampaikan pesan dan nasihat yang berkaitan dengan ketakwaan terhadap Allah sesuai dengan tidak terikat antara syarat dan rukun, tidak terikat. Artinya yang namanya khutbah itu terikat pada kegiatan peribadatan, ya kan? Kalau yang namanya tabligh Nah, oke, coba ya, coba ya. Oke. Dari hadas, baik badan maupun pakaian serta auratnya tertutup. 4. Taktil dan fasih saat mengucapkan ayat Al-Quran. Dan 7. Berpenampilan rapi dan sopan. Oke, bagus. Tepuk tangan. Jadi kalau khutbah ada syarat dan rukun yang sesuai dengan teman kalian jelas di tempat ibadah. Pak, kalau sholat harus di tempat ibadah, tidak harus di masjid. Bisa di mana saja, di kelas ini juga bisa. Membedakan apa perbedaan dan persamaan dari ketiganya. Pertemuan depan kita akan membahas tentang. Silahkan sampaikan ke saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, alhamdulillah sehat ini. Ini pertemuan kita menindaklanjuti hasil kemarin setelah kita melakukan 2 agenda Bapak. Jadi yang pertama praobservasi, terus yang kedua observasi, yang hari ini namanya pasca observasi Bapak. Ya. Terkait ini saya ingin berbincang-bincang Bapak sebentar aja, nggih. Kira-kira dari kegiatan kemarin, kegiatan praobservasi terus observasi, perasaan Pak Dedi bagaimana Pak? Ya tentunya kalau ditanya perasaan bagaimana, awalnya sih ya agak kaget ya, tiba-tiba loh kok ada program observasi ini. Oh ternyata ini bagian dari program guru penggerak. Yang jelas yang pertama saya merasa sangat bersyukur sekali karena jujur saja selama 1 tahun terakhir ini saya belum pernah dilakukan atau diobservasi oleh kepala sekolah, terutama karena saya masih baru di sini sejak 1 Januari 2024. Nah ini adalah kegiatan observasi pertama bagi saya di SMK Negeri 1 Tamanan, dan yang jelas saya merasa sangat senang dengan adanya program ini karena sebagai tolak ukur saya sejauh mana saya menerapkan pelayanan utama saya sebagai seorang pendidik kepada siswa saya. Karena saya tahu bahwa guru itu hanya dan biasanya menilai siswa. Nah, pada saat inilah kesempatan saya untuk dinilai. Karena ketika saya ada yang menilai atau saya diobservasi, saya akan menjadi tahu ternyata kekurangan saya di sini dan mungkin ada kelebihan saya di sini, seperti itu. Yang jelas saya merasa sangat puas dan sangat senang sekali dengan adanya program ini. Begitu, Bu. Oke, terima kasih Bapak atas perasaan Pak Dedi atau pengalaman yang memang pertama kali ya Bapak selama jadi guru, karena memang Bapak baru pindah ke SMK Negeri 1 Tamanan. Ya. Yang kedua Bapak, saya pengen tanya, kemarin kita observasi, waktu observasi setelah sebelum observasi kita kan ada jadi ada observasi. Perasaan Pak Dedi waktu saya ikut dalam supervisi akademik kira-kira gimana Pak? Ketika Ibu ada di dalam kelas saya. Iya, betul. Tentunya beda, rasanya berbeda. Ada perasaan sepertinya sungkan lah begitu. Karena jujur saja saya kalau sama anak-anak itu terbiasa meskipun saya adalah seorang guru agama, saya terbiasa untuk lebih menyatu ke anak-anak. Banyak guyonnya, banyak acara bermainnya dan sebagainya, itu sebagai salah satu dari bentuk relaksasi anak-anak sebenarnya. Cuman ketika menit-menit pertama saya masih belum menyesuaikan dengan adanya seorang supervisor yang masuk ke dalam ruangan saya, tentunya ada perasaan gimana nih, takut gimana. Nah tapi ternyata setelah berjalannya waktu, saya tetap harus menjalankan tugas saya sebagaimana mestinya, dan akhirnya saya bisa menyesuaikan dan bentuk finishing dari semua perasaan saya ini, saya merasa ya sudahlah, ini jalan sebagaimana biasanya, dan akhirnya saya tetap bisa bermain dengan anak-anak seperti itu. Luar biasa Bapak. Jadi itu yang diharapkan. Memang di awal agak sedikit grogi karena tiba-tiba ada orang yang seolah-olah memantau, padahal tidak. Sebenarnya hanya untuk saling saling melihat kira-kira pelayanan kita ke anak-anak itu gimana gitu kan, gitu nggih. Iya. Terima kasih. Yang selanjutnya gini Pak, kemarin saya lihat di modul Bapak itu ada beberapa tujuan pembelajaran nggih. Kira-kira kemarin waktu pembelajaran, waktu saat observasi, apa yang ditulis Pak Dedi itu sudah dilaksanakan atau enggak Bapak? Insya Allah semua apa yang saya tulis di tujuan pembelajaran itu tercapai, tapi tercapai tidak 100%. Kurang lebih kalau kita buat persentase 70-80% tercapai. Semua itu karena adanya sebuah kendala di awal lah. Karena kebetulan saya mengajar di jam pertama, jam 7 saya sudah harus masuk kelas, dan pada saat itu beberapa media yang harus saya siapkan di kelas itu kemana-mana tempatnya gitu. Artinya masih bingung untuk mencari ini. Contohnya kemarin yang harus saya siapkan itu seperti
kabel, olor dan sebagainya itu ada di beberapa ruangan yang masih terkunci seperti itu. Oke. Akhirnya yang harusnya jam 7 on time saya mulai itu masih harus molor beberapa waktu, beberapa menit, sehingga saya terburu-buru, terkejarkan waktu, sedangkan target pembelajaran itu harus terpenuhi seperti itu. Oke. Itu aja sebenarnya, masalahnya gitu. Oke, jadi Bapak sudah komplit tadi nggih. Jadi tujuan pembelajaran sudah tercapai. Materinya kemarin tentang ya Pak, apa aja tiga tujuan ya kemarin yang Ya, dijelaskan? kemarin itu Oke. saya membahas di bab keempat ya. Di bab keempat pendidikan agama Islam itu membahas tentang tablik, dakwah dan khutbah. Oke. Ya, boleh dibolak-balik lah, dakwah, tablik dan khutbah seperti itu. Itu Untuk bab yang saya materinya. bahas. Iya, materi yang saya bahas. Oke, dalam materi yang Bapak tadi sampaikan, model pembelajaran yang saya baca di sana itu ada problem based learning sama small group diskusi ya, Iya, atau enggak grup kecil gitu Pak Iya. G. Saat pelaksanaan kemarin Pak, itu terlaksana, terus kira-kira apa sudah tercapai, terus tercapai apa yang diharapkan Pak Dedi yang sudah tertuang di modul tersebut. Ya, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik ya. Karena kemarin itu kebetulan saya berusaha menggunakan model pembelajaran diskusi ya. Jadi intinya small group. Jadi kelas itu saya bagi menjadi 3 kelompok kecil. Karena memang kebetulan kelasnya tidak terlalu banyak jumlah peserta didiknya. Jadi materi yang disampaikan pada saat itu juga terbagi menjadi 3 sub materi, yaitu tentang dakwah, tablik dan khutbah, sehingga saya membentuk kelas itu menjadi 3 kelompok. Dan saya membentuk kelas ini, saya membentuk kelompok ini tidak dengan saya menunjuk, tapi benar-benar random. Jadi saya tidak memikirkan itu laki-laki, itu perempuan, dia pintar atau kurang, seperti itu tidak. Jadi benar-benar saya acak karena saya memang benar-benar ingin tahu kemampuan peserta didik di situ. Jadi saya bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok A yaitu adalah kelompok dakwah, kelompok B itu khutbah, dan kelompok C itu adalah tablik. Jadi dengan kelompok kecil itu mereka saya berikan materi, saya berikan permasalahan berkaitan dengan jenis kelompoknya. Kalau kelompok A ya dakwah, saya kasih dia sebuah problem tentang dakwah. Jadi mereka silahkan berdiskusi tentang materi dakwah seperti itu. Oke. Kemarin saya juga lihat waktu observasi Pak Dedi, pemilihan kelompok small group diskusinya itu menarik Bapak. Jadi anak-anak semangat. Yang awalnya tadi itu kan ada hambatan Yeah. tegang semua tuh ceritanya. Setelah pembentukan diskusi, small diskusi, anak-anak sudah mulai fokus lagi ke Bapak, asik dengan permainannya Bapak. Yang intinya dengan permainan itu Bapak membuat kelompok kan, Ge? Nah, Yeah. perasaan Pak Dedi nih sekarang setelah membuat itu, ada lagi nggak kira-kira terobosan baru atau istilahnya membuat anak-anak itu kembali fokus setelah mereka tadi awalnya ada agak kendala? Otomatis kalau gurunya tidak siap itu berpengaruh ke siswa kan, Ge? Nah, kira-kira ada strategi lagi nggak, Pak? Jadi ketika sudah terbentuk kelompok, Ya. awal terbentuk kelompok mereka akan kadang, ayo kamu, ayo. Jadi ada suasana tidak kondusif di sana. Oke. Nah, ketika suasana tidak kondusif itu terjadi, saya memberikan sebuah statement begini. Ingat, setiap kelompok nanti saya beri tugas untuk membahas sesuai dengan nama kelompoknya, dakwah ya dakwah, tablik dan seterusnya. Nah, ingat, ini meskipun tugas kelompok, tapi pada dasarnya nanti adalah tugas individu. Apa itu artinya? Bukan berarti tugas kelompok dikerjakan kelompok dan perwakilan dari kelompok itu yang nanti akan mendemonstrasikan. Tidak, tapi nanti saya juga akan memilih secara acak siapa yang akan maju dan mendemonstrasikan. Nah, dari statement yang saya buat itu akan membuat siswa menjadi fokus. Oh ya, ini bukan cuma tugas kelompok, saya sendiri juga harus tahu, saya sendiri juga harus memahami. Akhirnya mereka akan kembali lagi untuk fokus terhadap materi. Nah, di pembagian kelompok itu supaya mereka tidak terlalu jauh
Oke. Artinya mereka berpikir lebih fokus dan sempit terhadap satu materi. Saya kasih masalah di sana. Contoh, untuk dakwah. Ayo, untuk anak-anak dakwah, saya kasih tugas, Pak Guru kasih tugas, kamu cari A, B, C, dan D. Itu saja, tidak jauh, tidak boleh keluar dari situ. Jadi mereka fokus. Karena saya takut karena begini, ketika saya memberikan tugas, saya tidak membatasi. Saya tidak membatasi mereka mencari sumber belajar di mana. Artinya saya tidak membatasi mereka hanya berpusat di buku. Karena pada saat itu kebetulan fasilitas internet di ruangan kita, di ruang kelas kita itu ada, artinya free untuk anak-anak. Jadi mereka bisa browsing, jadi mereka bisa googling. Nah, kalau mereka googling secara secara tidak kita batasi pembahasan materinya, takutnya terlalu kemana-mana. Akhirnya mereka tidak fokus. Nah, saya sesuaikan fokus mereka terhadap tujuan pembelajaran yang saya buat. Karena saya kepingin mereka sesuai dengan tujuan pembelajarannya apa. Salah satu dari tujuan pembelajaran saya ingin mereka tahu tentang definisi, mereka tahu tentang rukun-rukun, mereka tahu tentang syarat-syarat dan sunnah-sunnah. Nah, maka saya batasi kerja kelompok mereka itu di sana. Ketika mereka sudah saya kasih waktu kurang lebih pada saat itu 10 sampai 15 menit selesai, saya kasih deadline waktu selesai, maka mereka setidaknya sudah tidak kemana-mana, sudah dapat fokus materi atau pembatasan materi yang sudah saya sebutkan itu. Seperti itu. Oke Bapak, jadi terima kasih Pak Dedi sudah menjelaskan semuanya dan saya kemarin juga sudah lihat. Yang terakhir nih Pak, rencana ke depan kira-kira Pak Dedi ini evaluasi tindak lanjutnya atau rencana tindak lanjut biar lebih kemasan kita waktu mengajar tidak itu aja. Ada nggak kira-kira Pak menurut Pak Dedi rencana ke depannya biar pada hari observasi kemarin tidak terulang kembali seperti itu Pak? Ada. Jadi kemarin itu ada satu kendala sebenarnya yang harus saya sampaikan. Karena saya tidak membatasi media belajar mereka atau sumber belajar mereka itu hanya pada satu buku, artinya dalam satu media internet. Mereka itu sebenarnya kemarin ada masalah. Masalahnya apa? Loading atau istilahnya bandwidth yang mungkin dipakai sama siswa terlalu banyak, akhirnya mereka terkendala jadi jadi lemot, jadi lambat. Jadi mereka sinyalnya lemot seperti itu. Nah, untuk kedepannya saya akan lebih mempersiapkan materi lebih awal lagi. Artinya sebelum pembelajaran itu dimulai, malam harinya atau sebelumnya atau mungkin minggu berikutnya. Jadi contohnya seperti kemarin saya mengakhiri materi tentang dakwah, tabligh dan khutbah. Nah, saya sampaikan minggu depan saya akan menjelaskan tentang materi A. Kebetulan kemarin saya kemarin bilang bahwa saya akan menjelaskan materi tentang Islam masuk ke Indonesia. Nah, itu sudah saya siapkan materinya. Saya sampaikan dulu bisa melalui grup kelas dan sebagainya. Silahkan kalian pelajari ini. Ya, jadi karena mereka sudah punya gambaran secara singkat, jadi ketika saya mengajar minggu depannya mereka sudah bisa langsung masuk ke materi. Dan kebetulan sebenarnya untuk inovasi yang saya lakukan dari pembelajaran kemarin, saya membuat website sederhana tentang pembelajaran pendidikan agama Islam, dan kebetulan website itu sudah lengkap pembahasannya dari semua bab, semua kelas beserta latihan-latihannya. Nah, itu yang akan saya bagikan ke setiap kelas. Jadi meskipun tanpa saya, anak-anak bisa mencari materi, bisa belajar, dan di sana juga ada latihan-latihan soal. Dan itu memang belum saya terapkan ke kelas yang ini. Karena yang kemarin yang kemarin. Jadi karena kenapa? Anak-anak kebetulan anak busana yang saya ajar itu banyak kegiatan praktek kemarin. Nah, jadi saya lebih banyak ke pembelajaran konvensional seperti itu. Itu aja. Jadi saya inovasinya itu. Oke, siap. Jadi memang betul Bapak. Jadi hasil yang saya dapat nih ya pasca observasi nih Pak, pembelajarannya Pak Dedi sudah bagus nih. Jadi diawali dari itu tadi mengajak membentuk kesiapan siswa dulu sudah oke kemarin. Terus habis itu langkah selanjutnya Bapak sudah menyiapkan strategi pembelajaran, menyiapkan semua istilahnya kalau kita anggap prasmanan tuh Pak ya, kita sudah Pak Dedi itu sudah menyiapkan nih kalau bentuk tidak mau pakai internet ini, pakai media juga ini kemarin seperti itu. Permainan juga sudah masuk. Yang diharapkan di sini kan
memang kita sebagai guru memberikan semua makanan ke anak-anak, tidak memetak-metakan. Nah, nanti anak-anak yang mengambil. Oh, saya minta ini nih. Oh, aku asik nih pakai metode kayak Pak Dedi nih, ditaruh lewat website. Jadi intinya begini Pak Dedi, kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk siswa. Artinya kita menyiapkan segala sesuatunya berfokus pada siswa, di mana siswa harus membuat senang dulu Bapak. Kita ini SMK, jadi dari pagi sampai terakhir harus membuat pintar-pintar, karena estafet pembelajaran setelah Pak Dedi itu tugas guru selanjutnya. Nah, ini kita harus berkolaborasi sehingga pembelajaran satu hari anak-anak bisa menyerapnya dengan baik. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Dedi sudah bersedia. Saya observasi, saya ikut di supervisi akademinya Pak Dedi. Semoga kita sama-sama belajarnya dan memberikan yang terbaik pelayanan kepada siswa. Cukup itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.